semuanya, jumpa lagi dengan saya Dina. Di video kali ini saya mau reading tentang relationship. Tepatnya yaitu bagaimana tipe idealnya. Jadi bagaimana tipe pasangan ideal menurutnya. Bagaimana tipe orang yang dia sukai gitu. Jadi biasanya orang-orang yang sedang pendekatan nih mau menjalin suatu hubungan sering banget nanya, kamu tipe pasangan idealnya kayak gimana gitu, kamu suka orang yang gimana, kamu pengennya punya pasangan yang seperti apa. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu biasanya sering muncul gitu dalam hubungan dua orang, hubungan dekat dua orang. Nah, terkadang waktu kita nanya itu kadang dia jujur, kadang enggak jujur gitu. Enggak jujurnya ya mungkin karena kamu tidak seperti yang dia inginkan, tapi dia takut menyinggung perasaan kamu, makanya dia milih semuanya aja bisa kok, yang penting baik gitu kan. Nah, jadi reading kali ini akan mencoba membantu teman-teman sekalian. Mungkin saat ini kalian sedang deket dengan seseorang, terus kalian pengen tahu sebenarnya tipe pasangan yang dia inginkan itu seperti apa sih, tipe pasangan idealnya gitu. Oke? Seperti biasa nantinya akan ada 3 tebaran untuk teman-teman. Silahkan memilih menurut intuisi kalian. Ada tebaran 1, tebaran kedua, dan tebaran ketiga. Oke? Ada pile 1, pile 2, dan pile ketiga. Silahkan memilih yang paling memanggil hati kalian dengan intensi bagaimana tipe pasangan idealnya. Mungkin kalian sebutkan namanya di dalam hati kalian ketika kalian melihat video saya gitu. Oke, jika membutuhkan waktu lebih, silahkan di pause dulu videonya. Pelan-pelan memilih, tapi saya sarankan untuk memilih pilihan pertama kalian supaya itu tidak bias antara intuisi atau kata hati dengan pikiran kalian gitu. Oke, saya akan langsung menuju ke tebaran pertama. Oke, kita menuju ke tebaran pertama. Jadi tipe pasangan idealnya untuk teman-teman yang memilih tebaran 1. Jadi gimana sih orang yang dia suka gitu, tipe pasangannya atau karakteristik orang seperti apa yang dia suka dan dia inginkan untuk menjadi pasangannya bagi teman-teman yang memilih tebaran 1. Oke, kita lihat di sini ada you are limitless. Kamu tidak terbatas, kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan. Di sini ada Knight of Swords dan satu lagi ada the World. Oke. Jadi dari sini udah kelihatan bahwa tipe pasangan idealnya atau orang yang dia sukai karakteristiknya yaitu orang-orang yang pemberani. Orang-orang yang teguh pendirian, yang prinsipnya itu tegas. Orang-orang yang gak menye-menye, orang-orang yang gak plan-plan, tapi orang-orang yang tahu apa yang dia mau. Jadi orang-orang yang tegas, orang yang berprinsip, prinsipnya teguh gitu maksudnya. Orang-orang yang disiplin, orang-orang yang pemberani, orang-orang yang penuh dengan ide-ide kreatif, ide-ide yang out of the box. Jadi biasanya orang-orang seperti ini menonjol di society. Jadi di kelompoknya orang-orang seperti di tebaran 1 ini adalah orang yang menonjol, dan dia suka orang yang seperti itu. Dia suka orang-orang yang menonjol, yang paling kelihatan keberaniannya, keteguhannya, ide-ide kreatifnya. Terus bisa juga ini orang-orang yang leader gitu. Jadi tipikal orang yang maunya selalu didengar, selalu tampil di depan. Jadi karena ya dia punya kenapa dia berani, kenapa dia ingin selalu tampil di depan atau kelihatan banyak orang, ya karena dia memang mampu gitu. Dia punya bakatnya, dia punya kemampuannya, dia punya keberaniannya, dan dia membawa suatu tujuan yang jelas gitu kan. Ada orang-orang yang mungkin masih nggak tahu dia mau ngapain. Sedangkan di tebaran 1 ini adalah orang-orang yang dia udah tahu mau ngapain dan bagaimana mewujudkan itu tuh udah tahu. Jadi petnya itu udah jelas gitu. Nah, dia
suka orang yang seperti itu. Jadi orang yang kalian pikirkan saat ini tuh suka orang yang seperti itu, orang yang udah jelas, orang yang udah tahu mau ngapain meskipun sekarang dia belum sukses gitu. Meskipun kamu belum sukses, tapi dia nggak apa-apa asalkan kamu tahu bagaimana untuk menuju kesuksesan itu, bagaimana untuk mewujudkan kesuksesan itu gitu. Jadi tipikal orang yang disiplin, orang yang mematuhi targetnya sendiri, orang-orang yang tegas, orang-orang yang prinsipnya kuat, orang-orang yang pemberani, ya, orang-orang yang menonjol. Nah itulah yang dia suka gitu. Jadi kamu bukan harus ya, kalau kamu merasa bahwa kamu adalah orang yang seperti itu, kamu orang yang pemberani, kamu orang yang tegas, kamu orang yang passionate, kamu orang yang tahu mau menuju kemana dan gimana menuju hal itu, ya kemungkinan besar dia memang suka sama kamu. Kalau kamu dekat sama seseorang dan kamu punya karakteristik seperti itu, ya dia suka sama kamu gitu Kak. Entah dia tunjukkan itu, entah dia ungkapkan itu atau tidak, tapi ya itulah yang dia suka. Jadi karakter orang-orang yang penuh dengan ide-ide cemerlang, orang-orang yang terlahir untuk menjadi seorang leader gitu. Jadi dia tuh biasanya selalu memimpin di depan, dia selalu berani untuk memulai duluan, dia selalu insightful karena ya idenya tuh seolah-olah ada terus gitu di berbagai macam situasi. Ketika teman-temannya itu udah stuck, udah nggak tahu mau ngapain, tapi dia ini seolah-olah selalu aja ide cemerlang itu selalu aja ada gitu, selalu kreatif, inovatif, dan dia berani memperjuangkan itu, dia berani menyuarakan pendapatnya, berani tampil di depan untuk membawa perubahan gitu. Jadi intinya seorang pemimpin, seorang leader yang pemberani gitu. Nah itulah tipe pasangan idealnya gitu. Jadi dia suka orang-orang yang optimis, orang-orang yang percaya diri, orang-orang yang skill komunikasinya bagus, orang yang suka tampil di depan, orang-orang yang menonjol. Nah seperti itulah tipikal pasangan idealnya untuk teman-teman yang memilih tebaran 1 gitu. Oke, cukup ya, kita lanjut ke file kedua. Oke, sampailah kita di tebaran kedua, itu tipe pasangan idealnya. Gimana sih orang yang dia suka, untuk teman-teman yang memilih tebaran kedua. Di sini ada choose love. Kamu selalu memiliki pilihan dan di dalam pilihan itu pilihlah cinta kasih. Oke. The lovers sama satu lagi Three of Cup. Oke, jadi tipe pasangan idealnya untuk teman-teman yang memilih tebaran kedua. Jadi kalian sekarang mungkin dekat dengan seseorang dan kamu penasaran, kamu kepo sebenarnya dia tuh suka orang yang gimana sih gitu. Jadi dia, orang yang kamu pikirkan itu menyukai orang-orang yang dia tuh lovable gitu. Dia selalu memikirkan perasaan orang lain dalam bersikap dan juga bertindak gitu. Jadi orang-orang yang penuh kasih sayang, gak hanya ke pasangan tapi juga ke keluarga, ke teman, bahkan ke binatang, ke lingkungan. Jadi orang-orang yang gak seenaknya sendiri gitu. Jadi dia bukan tipikal orang yang dia maunya apa ya udah tanpa mikirin orang lain dia bakal ngelakuin itu, enggak. Jadi orang yang dia suka adalah orang yang gak seenaknya sendiri, yang orang-orang yang selalu memikirkan orang lain. Jadi orang-orang yang peduli pada orang lain, peduli pada sesama, yang gak mau untungnya sendiri gitu. Jadi orang-orang yang berjiwa sosial tinggi. Jadi dia selalu mementingkan kepentingan orang lain daripada kepentingan dirinya sendiri. Mungkin ini juga tipikal yang lemah lembut, tipikal yang nggak geradak geruduk gitu, yang setiap tindakannya, setiap sikapnya itu dia selalu pikir matang dulu gitu. Jadi terkesan dia tuh nggak sat-sat, tapi sebenarnya dia tuh lagi mikirin apakah kata-kataku ini, apakah sikapku ini bakalan nyakitin orang nggak ya gitu. Jadi orang-orang yang
dalam tanda kutip agak lambatnya ini maksudnya karena dia mikir dulu gitu, nggak ceplas-ceplos gitu, nggak to the point ngomongnya tuh, bener-bener pelan-pelan dipikir dulu bakal nyakitin orang apa enggak gitu. Dia juga yang dia suka ya itu juga orang yang itu tadi peduli pada sesama, dia selalu mementingkan society, jadi perasaan orang lain, kedamaian, apalagi kemaslahatan umat ibaratnya. Jadi society, masyarakat itu harus yang menjadi nomor satu. Jadi kedamaian masyarakat, kedamaian lingkungan itu harus jadi nomor satu. Jadi negatif setnya biasanya orang-orang seperti ini cenderung ngalahan, dia nggak apa-apa nyakitin diri sendiri, yang penting dia nggak nyakitin orang lain gitu. Nah, si dia ini yang kalian pikirkan ini suka orang-orang seperti itu, orang-orang yang lemah lembut, yang nilai jiwa sosialnya tinggi karena dia selalu peduli pada orang lain. Jadi kalau feminim ya dia tipikal orang yang keibuan, jadi dia yang mementingkan atau selalu mendahulukan kepentingan anak dan pasangan. Jadi kalau dia laki-laki ya seorang yang sangat kebapaan gitu. Jadi orang-orang yang dewasa, orang-orang yang lemah lembut, kalem, halus perangainya ya, karena dia tidak mau menyakiti siapapun. Jadi kedamaian lingkungan, kedamaian masyarakat itu adalah prioritasnya gitu. Jadi tipikal pasangan idealnya itu adalah orang-orang seperti itu. Itu untuk teman-teman yang memilih tebaran kedua. Oke, kita lanjut ke tebaran ketiga. Hola, sampailah kita di tebaran terakhir di reading kali ini, yaitu tipe pasangan idealnya atau seperti apa sih karakter yang dia sukai atau seseorang yang dia inginkan untuk menjadi pasangan hidup tuh orang yang seperti apa gitu. Di sini ada miracle and blessing, keajaiban dan keberkatan. Ada page of pentacle dan four of pentacle. Oke, jadi tipikal pasangannya atau tipe pasangan idealnya atau orang yang dia inginkan untuk menjadi pasangan hidup, dia yang paling dia pikirkan oleh teman-teman yang memilih tebaran ketiga ini adalah seseorang yang sudah stabil, terutama adalah material thingsnya sudah stabil. Jadi dia ingin seseorang dalam hidupnya, atau dia ingin seorang pasangan yang sudah stabil secara finansial, stabil karirnya. Kalaupun dia masih sekolah, dia masih kuliah, ya seseorang yang sudah stabil gitu. Jadi udah tertata hidupnya tuh habis kayak gini. Jadi udah step by stepnya tuh udah jelas gitu. Bukan orang-orang yang masih ngambang, yang nggak tahu mau ngapain, yang nggak tahu besok mau gimana. Jadi dia ingin pasangan yang sudah settle, dia ingin pasangan yang sudah stabil, terutama di sini di tebaran ketiga ini adalah tentang material things. Jadi kesejahteraan hidupnya tuh sudah terjamin, kemakmurannya sudah stabil, dan finansialnya, karirnya itu sudah jelas gitu loh. Dia ingin seseorang yang seperti itu gitu. Jadi gampangnya ya, yang dia inginkan untuk menjadi pasangan hidup untuk tebaran ketiga ini adalah orang-orang yang bobot bibit bebetnya baik. Itu yang dia inginkan. Jadi asal usul keluarganya baik gitu. Jadi keluarganya itu kondisi yang baik gitu. Terus track record studinya baik, terus kemudian pekerjaannya, karirnya itu udah stabil. Jadi finansialnya, walaupun dia mungkin belum yang sukses kaya raya berlimpah gitu, tapi finansialnya tuh udah jelas gitu loh, sudah stabil, sudah nggak cari-cari lagi besok mau ngapain, mau kerja apa, ini nggak enak, itu nggak enak, bukan. Tapi orang-orang sudah menemukan passionnya, seseorang yang sudah menemukan jalan hidupnya. Nah, dia ini pengen orang yang seperti itu. Dia pengen seseorang yang sudah jelas dengan masa depannya. Dia pengen pasangan yang nggak meraba-raba lagi untuk masa depannya. Jadi dia pengen dia suka juga dengan orang yang sudah menentukan pilihan hidupnya dan bisa bertanggung jawab atas pilihan itu. Jadi dengan kata lain sih, itu tadi, dia ini suka dengan orang yang bobot bibit bebetnya udah jelas, udah baik,
masa depannya udah jelas mau ngapain, udah nggak bingung lagi besok mau ngapain, besok mau gimana, enggak, tapi orang udah jelas step by stepnya tuh udah jelas dia mau kemana, mau pergi kemana, tujuannya apa, targetnya nanti seperti apa, itu udah jelas gitu. Jadi orang yang dia menginginkan seseorang atau dia memimpikan pasangan yang sudah mapan, terutama ini adalah tentang material things gitu. Jadi mungkin dia juga sudah berjuang tentang material things, makanya dia juga mau seseorang yang mapan juga gitu. Jadi udah sama-sama mapan, udah jelas mau ngapain, ya tinggal fokus pada relationshipnya. Tentang karir, tentang finansial sudah agak pusing-pusing lagi. Nah seperti itulah sosok yang dia inginkan untuk menjadi pasangan hidup untuk teman-teman di tebaran ketiga ini. Oke? Saya pikir udah jelas untuk tebaran ketiga ini. Nah, kita tutup reading ini dengan sebuah kesimpulan. Oke, sampailah kita di kesimpulan di penghujung reading ini. Jadi tipe pasangan idealnya seperti apa sih, karakter orang yang dia sukai, atau seperti apa sih pasangan impiannya dia gitu. Dia siapa ya? Dia yang pertama kali kalian pikirkan ketika kalian melihat video saya. Mungkin saat ini kamu sedang naksir seseorang, kamu sedang suka dengan seseorang, atau mungkin juga kamu sudah dekat dengan seseorang. Nah, kamu penasaran sebenarnya dia pengen orang yang seperti apa sih gitu. Nah, kali ini kita akan ke kesimpulan dari tebaran pertama tadi. Jadi tipe pasangan idealnya untuk teman-teman yang memilih tebaran satunya siapa ya? Dia yang paling kamu pikirkan ketika kalian melihat video saya ya. Jadi tipe pasangan idealnya adalah seseorang yang pemberani, born to be a leader gitu. Jadi dia terlahir untuk menjadi seorang pemimpin. Jadi biasanya orang-orang yang menonjol dalam sebuah society, dalam sebuah kelompok ini paling menonjol dengan berbagai macam ide kreatif, inovatifnya. Dan seseorang yang biasanya memiliki skill komunikasi yang bagus karena dia bisa menyuarakan pendapatnya, bisa menyuarakan ide-idenya gitu ya. Dia suka dengan orang yang seperti itu, orang yang pemberani, orang yang visi misinya jelas, udah tahu mau ngapain meskipun belum sukses saat ini, meskipun masih merintis, tapi dia tahu mau kemana dan bagaimana achieve itu, bagaimana meraih itu tuh udah tahu. Nah, dia ini suka yang seperti itu, karakter yang pemberani, yang sat-sat, yang enggak basa-basi, yang cepet gitu, gerakan yang pace-nya itu benar-benar cepet, sat-sat cepet ya. Dia maunya apa ya udah ayo gitu, enggak berlama-lama lagi. Orang-orang yang to the point, orang-orang yang visi misinya jelas, pemberani, insightful, leader ya. Karakter-karakter seperti itulah yang diinginkan atau menjadi tipe ideal pasangan untuk teman-teman yang memilih tebaran satu. Sekarang tebaran kedua, yaitu dia menginginkan pasangan yang lemah lembut, pasangan yang selalu mementingkan society, selalu memikirkan orang lain, yang peduli pada sesama, yang kalem, yang gak gerada geruduk, yang cenderung lambat, karena lambatnya ini adalah dia selalu mikir berulang kali untuk bersikap maupun berucap, apakah itu menyakiti orang, apakah itu merugikan orang gitu. Kalau merugikan ya dia mending gak jadi lagi, diem lagi kayak gitu. Jadi dia suka orang yang lemah lembut, orang yang peduli terhadap sesama. Jadi orang yang keibuan, yang kebapaan, yang selalu mementingkan keluarganya, yang peduli pada keluarganya, yang hatinya tuh penuh kasih sayang pada sesama gitu. Itu tadi tipe pasangan ideal di tebaran kedua. Nah, sekarang tebaran terakhir, tebaran ketiga, yakni dia menginginkan pasangan yang sudah stabil secara finansial, karir, studi, kesejahteraan, kemakmurannya tuh sudah terjamin. Jadi dia menginginkan seseorang yang bobot bibit bebetnya tuh jelas, yang sudah baik, yang sudah ibaratnya sudah sukses, sudah stabil. Jadi nggak besok tuh nggak perlu nyari-nyari lagi besok mau ngapain, mau gimana, enggak. Tapi orang yang udah tahu passionnya apa, dan orang-orang yang sudah menjalani passion itu dengan baik, orang-orang yang sudah memanfaatkan passionnya menjadi sumber kemakmuran. Ya intinya ya orang-orang yang sudah stabil, orang-orang yang sudah mapan. Seperti itulah yang dia inginkan untuk menjadi pasangan hidupnya. Oke, saya kira itu untuk reading kali ini. Jadi tipe pasangan idealnya, kamu mungkin sekarang sedang dekat dengan seseorang dan kamu kepo, penasaran gitu, dia tuh suka orangnya gimana sih. Nah, itu tadi
Ada tebaran 1, 2, dan 3. Oke, karena reading ini bersifat general, jadi yang terbaca adalah dari energi kolektif teman-teman sekalian. Untuk privat konsultasi, silahkan hubungi saya di Instagram di @dinatria, silahkan DM saya di situ. Terima kasih sudah menyimak video saya sampai akhir, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye-bye.